Hari ini kita akan membahas tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yakni dengan jalur pertempuran, dan yang kedua dengan jalur perundingan. Yang pertama, pertempuran Surabaya. Pasukan sekutu mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945 di bawah pimpinan Albertine Walter Southern Malabi dengan tujuan untuk melucuti tawanan perang. Namun pada kenyataannya, tentara sekutu melakukan penyerangan di penjara Kalisosok dan berusaha melepaskan tawanan perang. Sekutu kemudian berupaya menduduki tempat-tempat penting di kota Surabaya. Mereka juga memberikan perintah melalui pamflet yang disebarkan dari pesawat udara agar rakyat menyerahkan senjata yang direbut dari tentara Jepang. Tentu saja, rakyat tidak mematuhi perintah tersebut dan justru melakukan perlawanan yang terjadi pada tanggal 27 sampai tanggal 29 Oktober 1945 dengan hasil wilayah-wilayah yang dikuasai sekutu dapat direbut kembali oleh rakyat. Presiden Soekarno datang ke Surabaya untuk berunding dengan Malabi pada tanggal 30 Oktober 1945 dengan tujuan mengadakan gencatan senjata. Namun pada kenyataannya, Belanda melanggar hasil perundingan dan mengeluarkan ultimatum pada 9 November 1945 dengan tuntutan agar rakyat Indonesia menyerahkan senjata. Jika tuntutan ini tidak dilaksanakan, Belanda akan menyerang kota Surabaya dari darat, laut, ataupun udara. Rakyat mengabaikan ultimatum itu dan terjadilah pertempuran besar pada tanggal 10 November 1945 yang membumi hanguskan kota Surabaya. Yang kedua, Bandung Lautan Api. Setelah berita mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai di kota Bandung, rakyat perlahan berupaya mengambil alih kantor pemerintahan di Bandung. Sekutu berhasil menguasai kota Bandung bagian utara setelah mendapatkan perlawanan dari Tentara Keamanan Rakyat melalui ultimatum pertama pada tanggal 21 November 1945. Pada tanggal 23 Maret 1946, Sekutu mengeluarkan ultimatum kedua untuk mengosongkan Bandung bagian selatan. Tentara Republik Indonesia yang pada awalnya bernama Tentara Keamanan Rakyat berunding bersama rakyat dan menyetujui untuk mengosongkan Bandung bagian selatan. Namun, mereka tidak ingin sekutu dapat menguasai Bandung bagian selatan secara utuh. Untuk itu, TRI bersama rakyat membumi hanguskan kota Bandung bagian selatan. Karena itulah, peristiwa tersebut dikenal dengan nama Bandung Lautan Api. Yang ketiga, pertempuran Ambarawa. Pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Bethel tiba di Semarang pada 20 Oktober 1945 dengan tujuan mengurus tawanan bekas pasukan Belanda di Semarang. Namun ternyata para tawanan pasukan Belanda ini dibebaskan dan dipersenjatai sehingga menyebabkan kemarahan rakyat. Akibatnya, pada tanggal 26 Oktober 1945, terjadi pertempuran antara TKR dengan sekutu di kota Magelang.
Lalu pertempuran kembali terjadi pada tanggal 20 November 1945 di Ambarawa. Terjadi saat pasukan sekutu membombardir desa-desa di sekitar Ambarawa. Pada tanggal 21 November 1945, bantuan TKR datang dari Yogyakarta dan mengepung Ambarawa dengan menduduki desa-desa di sekitar. お前はもう死んでいる。何？ Lalu pada tanggal 12 Desember 1945, Jenderal Sudirman memerintahkan untuk menyerang Ambarawa dari berbagai penjuru. Pertempuran sengit terjadi selama 4 hari, dimulai pada tanggal 12 hingga tanggal 15 Desember 1945, dan hasilnya Indonesia mampu memukul mundur sekutu dari Ambarawa. Yang keempat, pertempuran di Manado. Pada bulan September 1945, tentara sekutu juga datang ke Manado dengan memberikan larangan pengibaran bendera merah putih di sana. Tentu saja, tentara sekutu mendapatkan perlawanan rakyat di seluruh wilayah Manado. Yang kelima, pertempuran di Bali. Pada pertengahan November 1946, I Gusti Ngurah Rai memerintahkan pasukannya untuk melucuti persenjataan tentara sekutu yang menduduki kota Tabanan. Peristiwa ini memicu kemarahan tentara sekutu. Pada tanggal 20 November 1945, sekutu mengarahkan pasukannya untuk mengisolasi Bali dan Lombok yang mengakibatkan pertempuran sengit di Margana, yang sekarang dikenal dengan peristiwa Puputan Margana. Sekian untuk hari ini, semoga kalian tetap bersemangat untuk menimba ilmu dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma. Saya akan menceritakan tentang kisah senang belajar di rumah dan jangan lupa menjaga jarak, menggunakan masker dan cuci tangan. Susahnya belajar di rumah adalah harus mengerjakan tugas terus di handphone dan kita tidak bisa menanyakan secara langsung ke guru atau ke teman-teman. Kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman, tidak bisa bermain dan berbincang-bincang dengan guru ataupun dengan teman. Dan senangnya belajar di rumah, kita bisa beristirahat ketika mengerjakan tugas dari guru, bisa makan, bisa sholat, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih. Sekian untuk hari ini, semoga kalian tetap bersemangat untuk menimba ilmu dimanapun kalian berada. Bapak juga ingatkan kembali untuk subscribe, sukai, dan bagikan video ini. Dan jangan lupa untuk membunyikan loncengnya agar kalian mendapatkan selalu update video bermanfaat dari channel ini. Sampai jumpa.